Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Mubarok akan menjelaskan materi pertemuan 4 Database Management System atau DBMS, konsep entitas. Yang pertama ada terminologi. Entity meliputi entity, atribut, data value, record, dan file. Untuk entity mencakup seperti orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya entity pada rumah sakit ada pasien, dokter, obat, dan kamar. Untuk universitas ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Selanjutnya ada atribut. Setiap entity atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misal nama, nomor mahasiswa, alamat, dan nama orang tua, dan lain-lain. Untuk atribut biasanya mencakup data elemen, data field, dan data item. Berikut adalah keterangan gambar dari atribut. Data value atau nilai data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data elemen atau atribut. Contohnya ada atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi mahasiswa disimpan. Data value-nya yaitu Andi, Arif, Budi, merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada contoh dari tabel atribut tadi yang sudah dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya ada record atau tuple. Kumpulan elemen yang saling berkaitan untuk menginformasikan suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Nah, di sini ada contoh tabelnya. Untuk selanjutnya ada file yaitu kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan suatu kumpulan entity seragam. Selanjutnya ada database management system. Pengertian database yaitu kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu data untuk menginformasikan kepada perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Set program pengelola yaitu satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan informasi ke dalam database. Database Management System atau DBMS yaitu suatu koleksi atau pengumpulan data yang saling berelasi dalam satu set program untuk mengakses database, yaitu diantaranya digunakan untuk membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Dan selanjutnya adalah database digunakan untuk mengatasi masalah, diantaranya ada redundansi data atau penggandaan data, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, dan masalah independence atau kebebasan data. Redundansi data yaitu penggandaan data jika file pada program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa file data yang mengalami penggandaan file yang saling berbeda satu sama lain. Contohnya ada jika alamat dan nomor dari pelanggan kita tercatat dalam file deposito, juga
dan pastinya akan tercatat masuk pada file rekening koran dan juga file rekening dan juga file nasabah. Penyimpanan ini di beberapa tempat untuk data yang sama disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya yang lebih banyak untuk mengakses. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah rumah atau alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang membuat data tersebut harusnya diubah atau diupdate. Bila salah satu file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 5071113, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan tersebut timbul dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa familiar dan mudah digunakan. Multiple user salah satu alasan mengapa database dibangun, karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dan digunakan dalam waktu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang. Selanjutnya adalah masalah keamanan security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data, semisal data mengenai gaji pegawai yang hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia, namun tidak diperkenankan bagian gudang membaca atau mengubahnya. Yang selanjutnya adalah masalah integrasi. Database berisi file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana cara kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengikatkan kedua file tersebut. Masalah data independence. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program, aplikasi, dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Selanjutnya ada abstraksi data, sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkap dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Di sini adalah gambaran dari abstraksi data. Ada 3 level, yaitu level fisik, konseptual, dan pandangan pemakai atau view level. Di sini ada paket bahasa, yaitu SQL atau Structure Query Language. Adapun ini adalah beberapa perintah dari SQL dibagi menjadi 4. Ada Data Manipulation Language atau DML, Data Definition Language DDL, Data Control Language atau DCL, dan Transaction Control. Dalam data manipulasi lewat DML, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di database. Nah, untuk DML ini dibagi menjadi 2, yaitu prosedural dan non-prosedural. Adapun yang prosedural itu membutuhkan pemakai yang spesifikasikan data yang dibutuhkan dan bagaimana cara untuk mendapatkannya, dan non-prosedural adalah kebalikannya, membutuhkan data yang menspesifikasikan apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana cara untuk mendapatkan data tersebut. Adapun paket bahasa prosedural DML adalah DBase 3, Foxbase, sedangkan non-prosedural adalah SQL atau Structure Query Language, QBA, Query by Example. Yaitu Data Manipulation Language atau DML adalah query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan
bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contohnya adalah select, bintang, from untuk memunculkan nama tabel, insert into untuk memasukkan value atau nilai, update untuk mengubah atau mengganti, delete adalah menghapus. Data Definition Language (DDL) biasa khusus untuk mendefinisikan pola atau scheme database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, dan modify structure. Pengguna database yaitu database manager, administrator, dan user. Adapun database manager, satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level database dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan sistem. Selanjutnya ada database administrator, adalah orang yang mempunyai kuasa penuh untuk melakukan pengontrolan terhadap seluruh sistem, baik data maupun program yang akan diakses oleh pengguna. Database user. Selanjutnya ada pemakai database atau database user adalah programmer aplikasi (CTA), casual user, naive user, specialist user. Untuk programmer biasanya yang berkaitan dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lain-lainnya. Untuk casual user adalah pemakai yang berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program tetapi memakai bahasa query. Naive user yaitu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada dan telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Specialist user yaitu pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.